Halo, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Postman di dalam mengakses sebuah API database menggunakan localhost. Nah, yang pertama-tama tentunya kita buat dulu databasenya. Pertama ini kita aktifin ini, buka exam, aktif dulu. Ini udah aktif semua, jangan sampai enggak. Dan kita masuk ke localhostnya. Ini localhostnya. Ini database yang udah saya buat yaitu perpustakaan digital. Nah, di dalam perpustakaan digital ini tabelnya berisi data buku-buku di ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data buku. Nah, setelah itu jangan lupa ke codingannya. Ini codingan yang kita gunakan yaitu menggunakan framework Flux. Ini udah jadi ya. Ini yang udah selesai buat untuk CRUD database-nya. Nah, setelah itu kita running di bagian terminal. Ini udah aku running. Terus kita masuk ke sini dan klik ini, maka akan muncul ini datanya. Nah, untuk munculkan datanya itu, kalau kita klik doang, itu kalau kita klik itu dia hasilnya seperti ini nggak bakalan ketemu dia. Nah, karena yang kita cari itu data dari bukunya, bukan keseluruhan dari perpustakaannya. Karena kita hanya memerlukan data dari buku. Nah, ini data dari bukunya ada 6 yang telah terbuat. Habis itu kita masuk ke Postman. Nah, di dalam Postman kita masukkan REST API basic agar bisa melakukan CRUD dan get data. Pertama untuk mendapatkan sebuah data. Nah, data yang mau kita masukin ke sini kita ambil dari link URL ini ya, buku ya. Kita ambil dari link URL buku, kita copy, kita masukkan ke Postman. Nah, kenapa buku? Karena kita lihat juga dari codingannya untuk get. Kita lihat ya, get. Ini kan post. Nah, get itu slash buku. Ini kita copy di situ. Dan ini tinggal kita kirim. Nah, responnya udah ada. Ini ada satu, dua lagi namanya. Dan untuk memory key-nya ini kita menggunakan ID. Nah, kemudian post data. Nah, untuk bagian post sama. Ini juga tetap sama. Buku juga. Kita lihat ke codingannya untuk bagian post. Ini bagian post slash buku. Jadi kita menggunakan buku post data send. Oh, sebentar. Bisa tidak persen pada server. Hmm? Oh, sorry, sorry, sorry. Nah, untuk ngepost ini kenapa terjadi kesalahan pada server? Karena kita belum ngepost apa-apa. Ini tuh untuk menambahkan data baru. Nah, agar teman-teman nggak mau ribet ya, kan data udah kita buat nih. Namanya apa, sesuai dengan apa yang kita buat tadi, tinggal kita masukkan ke sini. Ini, copy aja. Nggak bisa ya. Oh, enggak. Ini, kita ambil di get. Ini dia. Kita copy yang ini. Ini kan data yang udah ada tadi. Misalnya ini. Untuk fokus data di sini. Nah, di sini ID-nya. Kita mau ubah nih. Kita mau ngepost ID yang berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tadi 5 ada 6 data berarti 6. ID-nya kita 6. ID 6. Judul bukunya. Terus sebelah lagi judul bukunya. Kaca. Kaca pecah. Nah, penulisnya siapa? Untuk penulisnya. Saya berikan stok stoknya selisih 99 misalkan Indonesia baru tahun terbit 2025. Nah ini ya tinggal send maka outputnya akan
Ini buku berhasil ditambahkan. Sekarang kita cek di database-nya. Ini kita refresh. Nah, maka akan nambah. Nih, yang kena ini kaca pecah dragon. Nah, aku ingin nanya nih, ini kok kenapa bisa di sini tiga kita lihat di sini enaknya lihatnya di sini ya. Ini buku yang baru ditambah itu yang paling bawah. Nah, ID-nya itu kenapa 13? Gitu. Nah, kenapa 13? Karena kan dari 0, 1, 2, 3 ini otomatis dia akan keisi. Karena ini 13 udah 13 kali kita mencoba tadi. Ada beberapa juta data juga yang udah kehapus. Makanya ID-nya itu otomatis nggak bisa ngikutin harus berurutan. ID-nya random ini 13 karena udah berapa yang kehapus. Tapi di sini bakal muncul ID-nya otomatis gitu. Tapi data-datanya tetap ketambah, cuman ID yang berbeda. Cuma membedakan ID doang. Jadi itu nggak ngaruh. Tapi untuk ID-nya ini itu primary key-nya ini bakal ngaruh di bagian kayak delete dan juga update data. Bagian mana yang mau dihapus. Nah, ini kan udah nih. Ini kita tambah lagi misalnya. ID-nya ini sebenarnya nggak perlu. Kayak kita cuma judul karena ID otomatis diisi. Ya kita coba judul. Judul misalnya botol yang hilang. Hmm. Nah, penulisnya stok 99 2025. Ini ya kita tambah. Nah, buku berhasil ditambahkan. Jadi, nah, nggak harus menulis ID lagi. Kita tinggal tambahin judul, penulis, stok tahun. Karena ID-nya otomatis diisi. Nah, kita lihatnya di sini aja. Di sini juga nggak apa-apa. Nah, ini 14 botol hilang. Jadi, ini 25. Sini juga otomatis baca. Nah, ini dia. Nah, berarti udah ada 8 data. Di sini udah ada 8 data. Hmm, kita tambahin satu lagi lah ya. Tambahin satu lagi misalnya kabel. Kabel kusut. Kabel kusut. Misalnya penulisnya botol. 99 tahun sama. Kita kirim. Buku berhasil ditambah. Kita cek. Kita ngecek di sini aja biar enak dari coding datanya. Nah, ini udah ketambah di sini. Di lokal hostnya juga otomatis ketambah. Ini di bagian paling atas. Nah, oke, oh sudah. Selanjutnya kita update data. Nah, untuk update data ini, di bagian linknya ini, kita nggak perlu memasukkan kayak di sini, kita nggak perlu ganti nama, dan lain dan sebagainya. Karena update data di sini kita tinggal, di sini perlu. Cuman di sini yang mau kita update itu, kita copy linknya dulu. Link buku. Nah, link buku yang mau kita update itu data yang mana? Maka di sini kita tambahkan lagi primary key-nya. Primary key-nya data yang mana yang mau kita hapus. Kita lihat ini yang mana yang mau kita update, yang mau kita ubah. Misalnya ini kabel kusut ini, yang ini ya. Kita mau ubah yang 15 ini. Jadi di sini buku 15. Nah, di dalam ini kita ambil dari sini tadi kayak ini. Nah, kita untuk update mengubah data. Bagaimana? Nah, judulnya kan tadi kabel kusut.
Ya, kalau kusut, judul, penulis, judulnya nggak perlu kita ubah penulisnya. Yang penulisnya misalnya stoknya sekarang udah berkurang, jadi 50 kali. Kalau terbitnya tetap 2025, bukunya 5%. Data buku berhasil diperbarui. Sekarang kita cek. Ini yang tadi ya, belum kita refresh. Ini yang tadi. Nah, setelah kita refresh ini, jadinya seperti ini. Nah, di local juga sama, di otomatis juga ke bawah. Nah, ini yang paling atas. Itu teman-teman. Kemudian udah update data, sekarang kita delete. Oh iya, untuk penjelasannya ya, untuk menjelaskannya ini sama juga kayak get dan post. Di dalam codingannya di sini kan ada post. Kita lihat bagian ini dan slash buku. Ini untuk bagian post kita ambil dari sini. Kita ambil ini. Ini get masih get, ini terus kan post, get post sama. Nah, put buku masih sama juga. Integer id itu otomatis kayaknya. Untuk delete kita tinggal delete id misalnya gitu. Nah, untuk delete ini cukup sederhana sih. Karena di sini tinggal kalau delete, kita delete misalnya ini masih link URL yang sama ya. Ya. Nah, kita delete yang di sini buku tanpa 15 karena kita ambil dari ID-nya, ID kayaknya. Nih, misalnya kita hapus send. Berhasil dihapus. Misalnya ini 14. Berhasil dihapus dua data yang kita hapus. Nih, ini kan dua data nih harusnya 15 dan 14 harusnya hilang. Terang. Ya, sini sama refresh dan jadi tinggal 7 data. Kemudian perlu diapain, kita jalanin di sini terus kita hapus ready. Jadi yang terakhir kita mau hapus yang ini 13. 13. Aku juga hapus preview ini sama juga ini ada. Nah ini kita refresh dan berhasil hapus. Kita buka lokalhost juga sini hapus. Oke, begitu teman-teman cara menggunakan aplikasi Postman Postman untuk API database di localhost. Cara menggunakannya di sini. Dan di rata-rata udah hapus, connect. Oke. Sekian dan terima kasih.